Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Selamat pagi umat Tuhan, Shalom. Waktu berjalan begitu cepat ya, telah mengantarkan kita di sisa 3 bulan untuk kita merayakan tahun baru. Jadi sekarang jam pikir Oktober, November, saudara, pikirkan tahun baru di depan kita. Ya. Akhir bulan ini lagu-lagu Natal sudah bisa kita nyanyikan, dan supaya kita bisa punya kesempatan foto-foto, kita akan dekorasi mulai akhir bulan ini. Kenapa? Kita enjoy, kita tidak boleh stres karena waktu yang cepat. Kita menikmati waktu yang ada dalam kehidupan kita. Delta boleh ada, atau varian apapun boleh ada, tapi ada satu yang lebih dari varian apapun, yaitu Alpha dan Omega. Amen. Nah, hari ini kita masih berbicara tentang kehidupan seorang pewaris. You and me is the heirs of the kingdom. Katakan, saya adalah pewaris kerajaan Allah. Nah, bagaimana pewaris menjalankan, mengoperasikan kehidupan, itu sangat menentukan. Karena kalau salah mengoperasikan, dia bisa menjadi raja pengemis. Bagaimana keadaan jiwa ahli waris? 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23 menjelaskan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Manusia menurut ayat ini ada 3 unsur. Roh yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Tubuh adalah etalase jiwa dan roh. Tubuh sangat kompak dengan jiwa. Jiwa teman baiknya adalah tubuh. Kalau ada masalah dengan jiwa, dia selalu curhat ke tubuh. Tubuh sangat berhubungan erat dengan jiwa. Jiwa adalah jembatan penghubung tubuh dan roh. Jiwa adalah ibarat orang ketiga. Dari 3 orang, roh, tubuh, ada jembatan yang namanya jiwa. Kalau jiwa dikasarin, dia bisa makan tuannya. Dia bisa sabotase roh dan dia kuasai tubuh. Tapi kalau jiwa dibaik-baikin, maka dia akan menjadikan sorga di dalam kehidupan tubuh. Jiwa yang sehat akan mudah menghubungkan tubuh dengan roh. Mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat, benarkah itu? Hidup dalam roh atau dipimpin oleh roh bisa dengan mudah bila jiwa manusia itu sehat. Jiwa, roh, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. 1 Tesalonika tadi berkata. Berarti ada kemungkinan untuk jiwa atau tubuh mengalami gangguan. Makanya saya sangat percaya roh yang sudah dilahirkan kembali tidak dapat dirasuki oleh setan. Nggak ada itu kerasukan setan. Kesurupan apalagi nggak ada. Lihat ayatnya. Kan terpelihara dengan sempurna kan? Tetapi tubuh itu ada kemungkinan. Buktinya saudara pernah sakit. Jiwa, buktinya Anda pernah stres. Berarti tubuh dan jiwa bisa saja bermasalah atau tidak tercover dengan baik menjelang kedatangan Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu mengajarkan jemaat
agar jiwa mereka tercover dengan baik. Makanya tadi mungkin seluruh dunia akan kritik saya. Kenapa John Fanggadai putar poco-poco, anak pombadi. Aku sayang sama kamu. Makanya jiwa kita, saudara, Anda tidak bisa menafikan, berkata, aku manusia rohani. Kalau kamu manusia rohani, coba lepaskan sepatumu sebelah dan pulang jalan kaki. Bisa? Anda akan merasa gila. Kenapa? Yang membuat kita gila perasaan adalah jiwa. Jadi kita tidak bisa menyepelekan bahwa kita manusia rohani aja. Rohani semuanya. Kita mesti seimbang. Tubuh, jiwa, roh tadi. Efesus 4, 22-23. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Katakan yang dulu. Harus menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Manusia lama itu adalah kehidupan roh yang mati, jiwa yang merana, jiwa yang rusak, yang berkaitan dengan tubuh. Makanya jangan heran kalau orang berkata turunan kita turunan turunan kita darah tinggi, turunan kita kawin cerai, turunan kita utang piutang, turunan kita dendam. Why? Kenapa? Karena roh jiwa mereka lama atau rusak atau mati. Ayat 23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Dibaharui dalam apa? Roh, itu roh manusia. Pikiran, perasaan, emosi, itulah jiwa. Jadi yang dimaksud supaya jiwamu dibaharui. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran, kekudusan yang bagaimana? Yang sesungguhnya. Berarti ada pengudusan yang belum maksimal. Masih ada mungkin 30%, 60%, 100%. Bagi Tuhan it's okay. Dan semua sudah dikuduskan, totally. Tuhan memandang Anda dan saya kudus karena Yesus. Bukan karena perbuatan baik kita. Kalau Tuhan meragukan kekudusan kita, Dia meragukan Yesus. Masalahnya adalah bukan korban Yesus yang tidak sempurna. Perasaan kita tidak mampu mengakui kita orang benar. Why? Karena tersinggungnya 27 jam. Sementara jam kehidupan berapa jam? 24. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu. Kapan saudara? Dulu. Coba katakan dulu. Yang istilahnya depas. Dulu. Dulu bagaimana? Baca salahnya dulu bagaimana? Tetapi kamu telah memberi dirimu di bagaimanakan? Disucikan. Kamu telah dikuduskan. Dan telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam roh Allah kita. Jadi dalam roh, status roh yang sudah lahir baru adalah sempurna. Tubuh dalam proses yang akan menjadi sempurna diubahkan serupa dengan Kristus nanti. Yang gigi-gigi palsu, mata palsu, ginjal palsu, jantung sebelah sudah terganggu atau paru-paru sebelah dengar. Saatnya kita akan diubahkan total, saudara kekasih. Nanti kapan? Makanya sekarang dokter gigi laku, terapi laku, makanan sehat laku. Kenapa? Karena untuk mempertahankan kesehatan. Oke? Ada yang kena ginjal, batu kencing, gula, segala macam. Oke? Kenapa? Itu dalam proses. Nanti kita menuju ke sana. Sementara makan vitamin, berobat, olahraga itu penting. Nah, supaya jangan cepat-cepat selesai. Saudara lihat, sedangkan jiwa akan alami fluktuasi tergantung bagaimana kita memperlakukan jiwa itu. Makanya saudara dengan pocong-pocong saudara senang melompat-lompat. Ini gereja. Nggak apa-apa saudara kasih. Penatua yang putar, penatua bertanggung jawab. Saya lihat Ibu Nelci Foni kalau ada Nelci apa ya. Why? Kenapa? Saya sementara coba untuk mengkomunikasikan dengan saudara. Minggu lalu saya cerita tentang seorang anak perempuan menyanyikan dan dia katakan aku pingin punya suami yang buka pintu bagi istrinya. Bagaimana papa mencintai mami, saudara kasih. Wah itu sebenarnya itu
bukan itu teguran keras untuk kita semua, saudara. Tetapi kita bikin lagu toh. Nah. Jadi saudara lihat, katakan roh saya sempurna, tubuh saya dalam proses, jiwa saya tergantung saya. Saudara tidak bisa memberikan tombol bahagia kepada suami atau kepada istri atau kepada orang lain. Memang mereka yang dikasihi, but they are not your determiner. Penentunya bukan saudara. Katakan, saya penentunya. Penentu apa? Jiwa mau naik, jiwa mau turun, Anda orangnya. Anda harus jadi ahli memainkan itu. Beberapa kondisi jiwa manusia. Mazmur 23 ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Katakan, ia menyegarkan jiwaku. He refresh my soul. Dia menyegarkan jiwa kita. Ini artinya jiwa yang segar. Jiwa yang segar itu kebalikan dari segar. Lawannya apa? Segar lawannya apa? Tidak segar alias merana. Jadi jiwa yang segar, kebalikan dari jiwa yang segar adalah jiwa yang merana, jiwa yang kering. Kalau Anda tidak dipimpin oleh gembala itu ke padang yang berumput hijau, jiwamu akan merana dan kering. Tetapi pastikanlah, sekalipun ada corona, ada krisis, ada persoalan hidup yang begitu bertubi-tubi, kalau Yesus gembalamu, your soul is refreshed. Jiwamu bisa tenang dan segar. Tenang di tengah-tengah badai. Why? Karena Tuhan yang menyegarkan. Bukan TV besar yang menyegarkan, bukan makan enak yang menyegarkan, bukan jalan-jalan ke pasar raya, pasar baru dan segala macam, Bali, Jakarta atau luar negeri atau kemanapun tempat-tempat destinasi pariwisata di dunia ini. No, itu semua tidak bisa menyegarkan jiwa saudara. Kecuali pencipta jiwa saudara, gembala yang baik itu. Amen. Dengan cara apa? Mendengar kata-kata lagu-lagu yang membangkitkan semangat, rasa rindu, rasa cinta, percaya diri, dan melihat hal-hal indah yang menyenangkan. Saudara senang melihat di depan sini? Saudara senang lihat sini? You happy? You have a happy? Fun? Saudara senang? Why? Karena bunga. Pemandangan yang indah. Bahkan saya lagi berpikir supaya khotbah itu jangan saya yang kelihatan, tapi pemandangan di seluruh dunia yang saudara. Saudara jangan bosan, tahu-tahu sudah habis waktu saudara. Mendengar lagu-lagu yang indah. Makanya zaman dulu itu ada pilihan pendengar, masih ingat kan? Kalau Om Naudus mau share dan mince, dia kirim lagu I Love You, saudara. By Titik Sandora and Muksin, saudara kekasih. Baru dia bilang, dengar itu lagu, bye-bye. Itu beta. Woi. Jangan ngomong orang lain, no. Kata semua punya kebutuhan, amen. Lagu-lagu yang menyentuh kita, ya, menyegarkan, menyenangkan. Waktu saya dengar Opa Vangadai meninggal, waktu saya jaga tengah malam, saya pikir, karena Opa bilang mau pulang, saya pikir sudah sehat, jadi saya cepat pulang mandi, saudara. Begitu pulang mandi dan telepon, Opa sudah pergi. Wah, saya salah tafsir tadi. Saya download lagu Gus Plus Ayah, saya putar di besar-besar di kamar, saya tumpahkan kesedihan saya semuanya dengan 2-3 kali putar. Habis itu saya segar kembali. Terus saya menyanyikan Ayah, saya ingat Opa kejar saya, pukul saya, tapi juga Opa ngajar saya bikin bangun rumah. Saya ingat Opa bilang, John, beta mau bersama dengan kamu, John. Apa yang bisa? Saya mau jadi jemaat, John. Oh, saya bahagia. Makanya sudah lihat di tengah-tengah pemakaman itu saya tidak menangis, bukan saya tidak sedih. Saya sudah selesai di kamar, saudara kekasih. Jiwa saya, makanya sudah lihat, orang sedih kalau dengar lagu sedih selesai. Tapi kalau orang sedih dengan lagu berperang, kesedihannya bertambah. Lagu-lagu apa lagi saudara? Ya, lagu-lagu nostalgia. Ada, wih, makan sambil dengar lagu nostalgia, kayak mau pacaran lah. Itu sudah dari pengobat begitu. Nah, saudara kekasih,
Itu menyegarkan kita. Apalagi menerima dan menikmati janji-janji Tuhan. Tahukah Anda ada di sini karena janji Tuhan? Dipuaskan dengan kebaikan-kebaikan. The goodness of God. Satisfied by the goodness of God. Kebaikan Tuhan itu melanda kita. Tahukah Anda bahwa Tuhan tidak pernah melihat kesalahan kita sedikit pun? Amin. Yang benar. Tahukah Anda bahwa Tuhan tidak pernah memperhitungkan kesalahan kita sedikit pun? Itu anak yang terhilang berkata, pokoknya beta ketemu, beta mesti mengaku bahwa beta mau jadi salah satu dari budak. Bapak itu tidak kasih kesempatan. Kenapa? Sekali Anda menjadi anak, untuk selamanya menjadi anak. Saudara, itu the goodness of God. Yang membuat kamu hidup di dalam rumah kontrakan, rumah pinjaman, gajinya mungkin Senin, Kamis, Jumat tidak ada, Sabtu tidak lompat, Senin berdapat, no problem. The goodness of God is everything. Kamu alami itu karena jiwamu benar-benar merasakan kenyamanan dan keamanan dalam diri dan lingkungan. Nah, ini tinggal balik ya. Kalau jiwanya tidak segar, kering, dia tidak dapat kenyamanan, dia tidak dapat kebaikan, kejahatan. Saudara tinggal balik. Merasa berarti dan berharga. Wow. Apalagi saudara kasih, merasa berdaya guna dan bermanfaat bagi orang lain. Humanity. Makanya saya lihat orang-orang yang kaya raya, mereka bikin sosial. Kenapa? Karena mereka berarti bukan uang yang banyak. Tapi mereka mau menghibahkan, mendonasi kekayaan mereka untuk kemanusiaan. Agar mereka happy. Nah, kita yang belum mengerti, kita pikir kumpul kekayaan banyak supaya kaya dan enak. Justru keliru. Mazmur 34 ayat 18 atau 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan, baca bersama saya, orang-orang yang remuk jiwanya. Coba Anda bayangkan roti perjamuan itu di atau kerupuk udang. Saya lihat itu jiwa. Wah, Anda bisa bayangkan kalau suami punya jiwa, istri punya jiwa apa? Kasih bunyi, istri punya jiwa apa? Itu kukuru. Anda bisa bayangkan kalau anak-anak punya jiwa. Anda bayangkan kalau jemaat punya jiwa. Dua orang saja. Anda bisa bayangkan kalau pemimpin punya jiwa apa? Remuk, saudara kasih. Anda bisa bayangkan. Jiwa yang remuk itu bagaimana? Depresi yang mendalam. Stres bertubi-tubi. Stres yang bertubi-tubi menjadi depresi. Jiwa yang remuk itu apa? Terluka. Melihat dan mendengar kata-kata dan tindakan yang menyakiti. Melihat, mendengar tindakan yang menyakiti. Melihat itu apa? Dia menyakiti kita dengan apa yang kita lihat. Mungkin itu tidak sesuai dengan kepribadian kita. Kita lihat orangnya selebor, kita bisa terluka. Padahal dia selebor itu keberadaannya. Itu hikmat dia mengalir. Taruh barang sana sini, otaknya jalan, kreasi muncul, tulis proposal, proyek diterima, uang banyak. Tapi istri bilang, lu bikin beta pemikiran stres karena semua tak siram habis. Yang dia lihat, yang dia dengar, kata-kata yang, waduh saudara, saya kadang-kadang kalau kita ngomong itu, wah, malu. Tapi itu bisa terjadi. Lalu tindakan yang menyakiti. Penyelewangan menyebabkan remuknya jiwa bagi pasangan. Orang tua yang hancur hubungannya, anak-anak itu kalah, udah remuk. Papa mama yang udah bercerai dengan anakmu tidak akan jadi pemenang dalam jiwanya. Menyanyi, spirit boleh, spiritnya hebat. Tapi begitu dia kena godaan, korupsi pergi. Kena dengan godaan yang lain, lewat. Kenapa? Mereka udah kalah, karena mereka tidak punya kebanggaan. Papa mama bersatu. Makanya saudara busuk-busuk kembali kepada airportmu yang pertama. Tidak ada yang bilang amin, karena memang tidak mau begitu kan. Tapi paling tidak Anda dapat pengetahuan seperti itu. Tapi sekarang ini saudara yang kasih, sudah ada perpisahan dalam jiwa. Ini lebih mengenaskan dan mengerikan ketimbang perpisahan fisik. Nah, anak-anak yang orang tuanya ngaco-ngaco saudara yang kasih,
Itu Anda mesti bereskan. Saya berulang-ulang minta maaf kepada putri-putri yang tercinta, maaf. Semoga lu jangan sakit hati dengan pria yang lain ya. Kenapa? Saya mesti bereskan. Saya tidak bilang, ini beta manusia, mau terima-terima, sama sudah, kok beta laki-laki sendiri rumah kok. No, saya mesti mengakui keberadaan. Kenapa? Karena yang mereka lihat, yang mereka dengar, apa yang kita buat itu membuat mereka bisa trauma. Ya, trauma, next, itu ada trauma itu artinya sesuatu pengaruh alam bawah sadar yang muncul apabila ada gejala-gejala. Misalnya orang trauma dengan warna kuning, begitu dapat bantuan warna kuning atau dapat curhat warna kuning, dia tolak mentah-mentah dari tulang ekornya, saudaranya. Kenapa? Karena trauma dengan warna kuning. Malah dia berkata, tidak semua kuning itu emas. Bisa juga tidak semua kuning itu emas, tapi emas itu kuning. Trauma. Lalu dizolimi atau dihianati. Tahu dizolimi, dihianati? Dijelek-jelekin. Ya. Oleh mantan-mantannya, mantan teman sekolah maksud saya. Dikasih pasang posting-posting di Facebook, di Instagram, dengan kata-kata yang menyulimi. Makanya saudara guys, kalau main Facebook, Instagram itu mental mesti kuat. Kalau tidak kamu maki jalan terus dengan orang lain, saudara. Kenapa? Karena status orang itu kan menjengkelkan. Saya tidak tahu, cuman saya rasa-rasa pasti begitu. Menyulimi kita. Kita udah baik dibilang tidak baik. Kita sudah berkorban dibilang pura-pura dan banyak hal. Lalu penolakan yang terus menerus. Tiap kali Anda menolak seseorang, apakah suami, istri, kakak, adik, besan, mertua, teman, kolega, di mana ada penolakan, itu akan menyebabkan keremukan. The cracks of the souls by rejected. Penolakan-penolakan menyebabkan jiwa itu crack, retak, remuk. Dia merasa hampa, hilang semangat untuk berjuang, tidak bekerja dengan roh petarung. Kenapa suami tidak bergairah bekerja? Karena istri bilang, model lu begini, ini ada banyak. Ada banyak, berarti saya one of the 1,000. Berarti saya dari salah satu 1,000 yang kamu idolakan. Maka suami cangkul, bukan cangkul tanah, cangkul orang pun pisang baru bawa pulang, saudara kasih. Pisang tetangga. Kenapa? Karena dia tidak berjuang lagi. Dia berkata, ada singa di ladang saya, ada sumur batu di ladang saya. Sehingga dia tidak bergairah. Ada ibu-ibu tidak lagi menikmati taman yang indah, akuarium yang bagus. Kenapa? Karena demen. Laki-laki sudah membuat dia merasa tertolak, terzolimi, merasa dia hampa. Saya baca ada tulisan-tulisan yang berkata, saya melarikan diri untuk melihat YouTube yang membangkitkan keindahan-keindahan. Sehingga saya bisa mengurus rumah tangga saya kembali. Kenapa? Karena the man in the house left. Pria dalam rumah meninggalkan. Makanya dia berjuang dengan mendengar, baca-baca. Lalu, nah itu banyak kisah kita baca di sana. Orang bilang begitu. Merasa hampa, hilang, berjuang, dan tidak lagi bekerja dengan petarung. Asal kerja. Mencuci apa lagi? Dia serahkan kepada rinso. Merasa kosong dan tidak berarti lagi karena dihianati. Ada seorang pengusaha, saya baca, bukan builder, dia membangun perumahan-perumahan, dan kalau dia mengajukan kredit, pemerintah memberikan. Suatu hari dia menemukan istrinya bersenang-senang, happy, have fun dengan teman baiknya. Lalu dikisahkan, dia punya rumah-rumah contoh yang banyak. Lalu dia bawa kekasihnya, istrinya, dia bilang, sini, aku mau tunjukin kamu. Dia sudah beli pistol, taruh dalam rumah. Begitu masuk dia bilang, honey, I saw you. The memory that you left me, make me die. Brrr! Dia bunuh diri depan istrinya. Rumah yang mewah,
Bahkan istrinya ingin membangkitkan kembali usaha bersama dengan orang yang baik dari temannya itu. Perusahaannya tidak bisa jalan lagi. Saudara lihat, orang bisa kehilangan semuanya itu kalau jiwanya remuk. Saudara jangan pernah anggap enteng. Suami saya itu kan orangnya kumisnya melintang kok. Suami saya itu angkat barbel kuat kok. Dia makan telur itu 1 tampan nasi. Makan telur 1 tampan nasi, dia kuat kok, dia hebat kok. Aku hajarin dia aja. Atau istri sebaliknya. Atau anak-anak. Ini anak-anak udah keterlaluan. Saudara menghajar mereka dengan kata-kata tamparan dan segala macam. Itu membuat remuk. Makanya saya lihat mereka lebih cenderung lari keluar. Kemudian ada yang lain lagi, Mazmur 78 ayat yang ke-8. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Tidak setia apa saudara? Uangnya? Itu dengan kata lain dia bisa ke gereja dan berdoa. Tapi itu dioperasikan oleh unfit spirit. Dia melakukan hal rohani dengan roh pemberontakan, jiwa pemberontakan. Unfaithful soul, jiwa yang tidak setia. Jiwa yang tidak setia itu apa? Mencemarkan pikiran dan tindakan dengan perkara-perkara hawa nafsu. Pria-pria dari tempat ini saya mendorong Anda, mari kita bersama berjuang dengan anugerah Tuhan. Katakan, pria-pria katakan, saya orang benarnya Allah. Pada waktu Anda terpergok oleh tayang, bukan kamu, tapi oleh tayangan pornografik, betul muncul, katakan, bilang apa? Kasih nada yang tinggi sedikit dulu. Kalau kamu sakit, kamu bilang apa? Oleh bilu-bilu Yesus? Nah, kalau kamu keterpauk dengan video porno dan sebagainya, kamu bilang apa? Saya orang benarnya. Waktu engkau mendeklarasikan itu, rohmu melawan apa yang kamu lihat. Percaya, coba buktikan. Kalau nggak buktikan itu, ngerokok coba. Ambil rokok dan katakan, saya orang benarnya Allah. Saya jamin belum habis 12 batang, kamu sudah penuh Roh Kudus. Kenapa? Karena kita dibenarkan, bukan perbuatan baik kita, karena iman. Dan ketika Anda memperkatakannya, kelemahanmu luluh, kekuatan kembali bangkit. Nah, saudara lihat. Tetapi kalau kita mencemarkan diri dengan banyak hal, nah sekarang juga mencemarkan diri dengan apa? Lobby-lobby atau dengan ada istilahnya itu chatting-chatting atau apa istilahnya itu apa? Teman-teman itu ngurumpi ya. Ngerumpi saudara gini, ngerumpi itu biasa kata ujungnya apa? Apa saudara? Bilang kiri kanan, satu kali saja, selebihnya ngumpi saudara. Berapa kali? Yang kedua tambah bel di belakang saudara kasih. Berhenti. Nah, jadi saudara kasih, ini membuat kita bisa nyaris tidak setia. Tidak percayakan janji Tuhan. Itu Pak John Dede dan rombongan yang percaya, tapi ya mungkin saja kita doakan khusus ama nanti dia jadi. Tapi kalau saya ini belum tentu. No. Anda harus percaya janji Tuhan ya dan amin. Jangan bimbang. Percaya. Tapi kalau jiwa yang tidak setia, dia hitung-hitung, ya tidak. Beta ini siapa? Dia tuh siapa? Karena memang sudah tidak setia lagi dengan Tuhan. Penyelewengan hubungan, affair. Ya. Lalu apalagi mengkhianati, penyangkalan akan kebenaran. Dia menolak kebenaran. Mana saya bisa kasih perpuluhan sementara saya kekurangan? Saya belum cukup, makanya jangan perpuluhan. Dia menangkal. Kenapa? Karena jiwanya tidak setia. Kesetiaannya itu membawa dampak kepada hubungan. Saudara, ketidaksetiaan dalam jiwa itu kalau tidak dibereskan, waktu masih bujang sampai tua pun, kalau udah menikah pun bisa begitu terjadi. Ada banyak hal, mungkin ini kita akan bicara sampai habis tahun lagi, tidak akan habis ini materi. Tapi diantaranya saudaraku yang kasih, saudara, ketidaksetiaan itu mudah merubah situasi dan keadaan. Manakala atmosfer ketidaksetiaan itu datang menggoda. Nah, kita yang tidak hidup oleh roh dan anugerah lebih condong kepada apa yang dilarang.
Kita condong untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nanti saudara baca di Roma pasal yang ke-7. Apa yang dia tidak inginkan itu yang terjadi, yang dia lakukan. Roma 7 berkata, akan alami defisit cinta kasih sehingga cenderung untuk menjadi miskin. Miskin apa saudara yang kasih? Mental, moral, pengemis cinta, pengemplang cinta, dan pencuri cinta. Tambah lagi penggarong cinta lagi. Tambah lagi koruptor cinta lagi. Dan lain-lain segala macamnya. Pokoknya saudara cari yang model-model begitu semuanya. Bisa terjadi. Untuk menjadi seorang pengemis, pengemplang, perampok, pencuri cinta dapat terjadi setiap saat dan berulang-ulang bila kita tidak hidup oleh Roh. Itu bisa terjadi dengan siapa saja, dalam kondisi keadaan yang bagaimana, bisa terjadi. Saat ini dia mencuri, besok atau sore dia dicuri. Saat ini dia emplang, siang dia dikemplang. Saudara yang kasih. Saat ini dia miskin, sore tiba-tiba dia bisa jadi kaya. Saudara. Dalam jiwa itu bisa terjadi fluktuasi seperti dolar naik turun. Betul ya saudara, dolar naik turun, rupiah hanya ikut aja saudara yang kasih. Karena dikendalikan oleh dolar. Sama juga saudara yang kasih. Tubuh dikendalikan pagi oleh jiwa yang berkata, yes Lord. Tetapi begitu besok doa dan puasa, dia bilang, doa no, yes, puasa no. Kenapa? Karena fluktuasi. Nah saudara mesti waspada, siapapun, saya, kita semua punya kecenderungan untuk jadi si miskin cinta, si pengemplang cinta, miskin moral, dan berbagai macam hal yang ada kaitan dengan cinta karena jiwa kita. Ya. Sebaliknya kita akan alami suatu kehidupan yang merana, khususnya dalam berbagai bentuk hubungan. Di dalam persahabatan ini selalu manipulasi. Caranya apa? Pinjam dobe pun HP lobat. Padahal memang tidak ada pulsa. Kalau dicek baterainya full. Cuman manipulasi. Kenapa? Lu kan uang banyak. Sini, gua pinjam. Be pinjam. Telepon. Senang begitu. Nanti kalau berbuat samping dari ruangan lain, pinjam lagi. Kenapa? Karena mereka defisit. Kehidupannya itu sudah kasih. Dengan persahabatan selalu Take, ambil, never give. Ambil perhatian, ambil hati orang, ambil manipulasi. Ingin, beta, aku, gua. Semua, akibatnya apa saudara yang kasih? Orang di sekitarnya kering karena dia ambil terus energinya. Lama-lama waktu Anda yang begitu telepon, dia tidak jawab. Makanya teman baik atau orang yang dipimpin yang baik, yang bijak dan komitmen, begitu ada telepon dari orang yang dekat dengan dia atau pemimpinnya, dia akan minta maaf kalau lambat menjawab. Sorry, baru jawab, maaf, tadi di toilet. Itu orang yang baik, teman yang baik, kekasih yang baik. Tapi kalau dia cuekin, apalagi saudara, sudah biru gak dibalas-balas 2 hari. Baru pagi-pagi beta baca dia bilang, menjaga ibu bapak itu adalah bagian. Padahal saya sudah posting dari 3 tahun yang lalu, 3 hari yang lalu. Kenapa? Karena orang beranggapan bahwa, ya nggak perlulah itu. Itu kan saya tidak minta WA, kenapa dia mau WA ke saya? Nah kita lupa bahwa yang WA itu siapa? Itu contoh-contoh kecil di dalam hubungan umum, common relationship. Special relationship di dalam suami dan istri, kekasih dan yang dikasihi. Anda bisa bayangkan kalau mereka istri hanya ambil dari suami, suami hanya pencuri dari istri terus. Manipulasi, penggarong, korupsi dari istri terus. Suami istri saling garong, saling ngemplang. Anak-anak dapat asap saudara kekasih. Asap lagi asap beracun saudara kekasih. Mereka nggak bisa dapat apa-apa. Kenapa? Karena kita defisit. Kita tidak mampu alami satu kehidupan yang merdeka, bebas. Oke? Kita tidak mampu memenuhi kebutuhan pasangan kita. Pasangan bisnis, pasutri, pasangan suami istri, kekasih kita, atau siapa saja.
Teman-teman kita dalam pelayanan banyak hal bisa kita tidak mampu mensuplai. Kenapa? Karena kita sendiri defisit. Kita mengemis. Kita mencuri baru dapat. Kita manipulasi baru dapat. Kita nggak punya resources. Kita nggak punya sumber. Nah, ini tulisan bagus sekali. Coba kita lihat di sana. Suami adalah nafkah batin atau nafkah jiwa bagi istri. Dan sebaliknya, istri adalah nafkah batin, nafkah jiwa bagi suami. Kalau saudara makan di rumah, ada daging, ikan, ada sayur. Lalu ditanyakan, asisten, chef di rumah, ini dagingnya dari kapan? Oh, itu daging ada daging busuk, Pak. Mereka jual murah. Mereka pikir saya beli aja karena itu kan daging di paha kan bagus juga. Saya pikir daging busuk. Lalu ikannya itu mereka ada bom ikan kemarin di Pulau Semau. Mereka ada obral-obral saya beli. Saya lagi bikin wuku belanga di situ. Sayur, oh itu sayur kemarin mau kasih makan babi tapi tidak jadi. Saya masih bagus sedikit kolnya. Saya buka-buka, saya potong yang bagus. Saya ambil daun sup, saya ambil bawang semua dari kebun semuanya. Ini saya masak dengan tangan sendiri, pakai kompor gas. Silahkan makan. Anda makan? Jawab saya, Anda makan? Why? Daging busuk, ikan busuk, sayur babi. Anda tidak mau makan, bukan? Nah, nafkah dari suami, nafkah batin dari suami adalah perkataan istrinya. Lu laki-laki model begini tanda sampai mati. Lu tahu? Lu jangan lihat beta peluk kamu tapi dari luar. Dia memakan daging busuk bagi jiwanya. Istri jadi sangsak babak belur. Nafkah jiwanya, bayangkan. Nasi kamu ludai, kamu kasih kotoran hewan baru kamu makan. Istrimu kamu bikin dia seperti sayur kangkung yang dipotong di rawa-rawa. Atau kekasihmu, ini baru pacaran aja saudara. Saya baca satu tulisan. Dikisahkan di situ kekasihnya rindu sang cewek ini sehingga cewek ini tinggal di asrama di lantai 2. Saudara saking cintanya melihat, ingin lihat kekasihnya, ceweknya ini yang ada di lantai 2. Kekasihnya naik pohon, saudara. Kalau saya paksa, saya potong pohonnya, saudara. Naik di atas. Halo, dulu belum ada HP, saya baca kisah itu. Lalu goyang-goyang pohon, agak sedikit saudara. Lalu kekasihnya tahu, oh ini dia yang lagi naksir. Buka, halo. Dia hanya bilang apa? Good night. Lalu dia turun kembali saudara. Begitu besok-besok istrinya minta antar. Pak antar. Lu jalan sendiri kalau ada otot kau minta antar beta lah. Saudara lihat, dia tidak menafkahi. Dulu dia kasih nafkah yang bagus waktu masih pacaran. Naik pohon. Saya yakin itu cewek. Baru dia bilang, cintaku setinggi pohon ini. Itu cewek itu malam sampai bisa tidur. Besok tensi darah rendah pasti. Tapi di dalam tulisan itu diakui. Bahwa sejak aku menikah dari 0 tahun sampai 28 tahun. Aku hidup dalam penderitaan. This real story. Saya baca tulisan itu. Bayangkan. Masih pacaran dia naik pohon. Setelah menikah 28 tahun sengsara. Dia datang ke gereja dengan bertahan. Dia tanya pendeta, kamu berkhotbah bertahan. Lu sudah menikah berapa tahun? Pendeta bilang, saya sementara bulan madu. Dia beta lempar lu dengan HP. Lu omong orang bertahan, lu baru bulan madu. Lu tahu saya 28 tahun. Di kisah itu, wah, saya baca seru saudara terkasih. Dia sampai tidak percaya harus setia. Kenapa? Karena dia disakiti. Nah, saudara tahu. Kita harus memberi makan. Suami yang tidak dapat makan, dia makan di warung. Istri yang tidak dapat makan, dia makan di mal-mal. Jiwa yang kering tidak bisa diganti dengan emas dan perak. Itu hanya dari luar, itu hanya fashion. Merely, semata-mata hanya apa? Aksesoris. Tapi that's not real need of your spouse.
Kebutuhan utama istri suami nafkah. Katakan, coba suami istri katakan masing-masing. Kalau yang pria bilang nafkah untuk istri, perempuan bilang nafkah untuk suami. Oke, 1, 2, 3. Saya adalah nafkah batin bagi istri saya. Kalau Anda tidak memberi makan jiwanya, dia merana. Nah, sebagaimana tubuhmu lapar dan minta makan, jiwamu juga lapar dan minta makan. The same exactly, sama 100%. Kalau perut lapar, jiwa bisa lapar. Kalau tubuh bisa sakit, jiwa bisa sakit. Roh sempurna, oke. Bahasa roh lancar, menyanyi lancar, semuanya serba rohani. Tapi sesungguhnya rohana yang terjadi di sana. Suami adalah nafkah batin jiwa istrinya. Istri sebaliknya adalah nafkah batin dari suaminya. Saling memberi, membagi kebutuhan jiwa batin pasangan agar hubungan menjadi langgeng dan sehat bahagia. Pak Sutri tidak akan alami defisit miskin, penggarung cinta, miskin cinta, pengemis cinta, pengemplang cinta dan korupsi cinta. Namun Pak Sutri akan menjadi ahli waris yang sejati, katakan amin. Itu dia, saudara. Hal-hal praktis yang memenuhi kebutuhan jiwa pasangan suami istri. Hal praktis. Saudara mau kasih makan jiwa saudara, betul saudara? Betul ya? Mau kasih makan nafkah, katakan saya nafkah batin bagi kekasih saya. Nah, saudara mesti kasih makan dia dengan baik. Nah, tahukah Anda ini apa yang dibutuhkan sebagai seorang istri? Istri sebagai pewaris, apa yang diperlukan? Suami, istrimu perlu apa? Harta. Harta yang pertama apa? Hadir. Hadir. Walaupun sudah terlambat, ikut saya dan dia. Karena dia mau hadir. Tapi kamu mesti kasih tahu proposal. Kamu pemimpin, harus tepat waktu. Nanti dia ngerti. Oke, duluan sudah. Tapi Anda mesti tahu bahwa seorang istri perlu harta. Hadir pertama. Bayangkan saudara kekasih, dia jalan sendiri berada bilang, Usi sendiri kok. Saudara tahu, kalau dia lagi kondisi begitu, isi mata buta. Tiba-tiba dia rasa yang datang itu sesuatu dari negeri kayangan. Kegantengan ilusioner. Fata Morgana udah datang. Kakak, Usi, beta antar kok. Usi duduk diam sah. Nanti sambil itu, nih. Usia ini beta punya HP Usi pakai lah. Dia punya HP Nokia apa yang mahal punya. Lalu dia, bagaimana Usi? Aduh, ini yang beta bisa buat untuk Usi. 1 day, 2 day, 1 month, you gone. Saudara lihat, hadir, mesti ada. Kehadiran. Kehadiran itu apa? Suami sebagai imam. Saya belakangan ini saya terus didorong-dorong. Akhirnya saya harus berfungsi sebagai imam. Harus aktif. Kirim doa untuk anak-anak di Australia, di mana-mana semua kirim doa untuk mereka. Kenapa? Dan sampai saya rajin kasih jemaat. Saya punya dalam rumah tidak dapat doa. Nah, sebagai imam. Ada suami-suami jago sharing firman di tetangga, di kawan-kawan di grup. Tapi di rumah doa Bapak kami saya dihafal 70 kali satu hari. Yang lain-lain tentang. Selalu bersama-sama di rumah tanpa komunikasi juga tidak baik. Di rumah tapi masing-masing pegang HP. Nah ini yang kita semua perlu belajar supaya ada saatnya kalau sama-sama. Tapi kadang-kadang kau tempat pekerjaan juga bawa di atas rumah, di dalam rumah, di atas tempat tidur semua. Sampai tidur juga di atas pekerjaan semua. Bangun pagi rusak itu kertas-kertas semua. Kita bersama-sama di rumah tapi merasa tidak mengayomi. Kalau bersama, ayomi teman bicara, pahami, dimengerti. Wow, asik. Lalu apa lagi? Jujur. Nah, kalau suami istri boleh jujur, saudara. Karena itu gosip pria di antara kamu berdua. Jujur. Nah, mulai karang. Jujur, mulai karang-karang. Yang penting dia enak. Halo sayang, weh. Itu nanti dia bilang, lu ada tugas apa? Nah, tolong tidur. Komunikasi dari hati, bagaimana seharian, apa yang kamu bisa pulang. Ya, mungkin sudah capek tapi mah, beta bisa bantu sapu bapel kok. Lu jangan tanya lagi, memang itu beta harapkan.
Kadang-kadang suami sepulang datang bawa koran semua, dia pangku kaki. Teh, kopi. Isi ada gendong anak 3, satu umur 1 tahun, 1 6 bulan, 1 tahun setengah. Semua kincing berak, batu pilek, saudara. Istri merasa bahwa suaminya tidak ada di rumah. Perhatian sepenuhnya. Saya harus belajar dari Tunas Bangsa. Menatap mata orang ketika berbicara. Tapi juga kamu harus menatap mata saya ketika saya bicara. Kalau saya berotot kamu harus begini terus, oke? Itu artinya penafsiran yang kaku. Kadang-kadang saudara yang kasih, kita juga dengar. Apalagi kalau kita begini itu ada dengar. Kita bisa. Jadi kadang-kadang saudara yang kasih, kenapa? Ada suami-suami yang sudah lama tidak peluk istri. Karena kalian peluk itu sayang, bisa masak kok, hanya bilang itu saja. Kalian peluk itu sayang, ini ada 7 juta nih. Sampai karena isi mau peluk ini mau suruh bikin apa lain? Sayang, tolong masak ke semua mantu. Aduh. Kehadiranmu harus benar-benar beri rasa nyaman. Kasih tahu, ini hari saya di rumah, kamu mau suruh bikin apa saya bikin. Nah, saya mesti, kita semua mesti. Karena itu kebutuhan istri. Kebutuhan yang kedua apa lagi saudara? Apresiasi. Apa saudara? Apresiasi. Aman maksud saya, aman. Bukan apresiasi, aman. Makanya saudara lihat kadang-kadang tuh kita semua tidur senyap. Pak, ayam pun kandang sudah tutup, sudah. Pintu taman sudah, gerbang sudah, kamar mandi, jangan tutup kamar mandi, malam-malam ketemu berak di celana nanti. Bayangkan, suami sudah tidur nyenyak tapi istri tutup pintu semua. Terakhir tolong di atas rumah, lampu tetangga ada menyala kosannya. Suami turun mata terang sampai 7 hari saya bangun tidur. Tapi dia mau pastikan nyaman. Makanya ada suami-suami yang bagus itu dia beli tali kapal. Begitu malam tidur dia putar keliling. Lu mau pakai apa? Ikan rumah kau jangan lari kemana-mana. Langsung DPC bilang, I know. Kenapa dia pakai tali kapal? 1 kali untuk 10 tahun. Ikat 1 kali artinya besok lu jangan tanya lah. Aman sudah. Jadi saudaraku yang kasih, aman itu penting. Makanya saudara lihat, kenyamanan itu bisa dirasakan. Coba katakan, kenyamanan bisa dirasakan, kegantengan dan kecantikan tidak bisa dimakan. Apa saya bilang? Orang kalau diberi rasa aman, matanya pokek, saudara yang kasih. Matanya buta. Sadar baru lihat, wah ini tak salah. Tapi kenyamanan itu sudah memberikan dia semua illusion. Sebuah kenikmatan jiwa yang membuat. Saudara, bayangkan saudara kalau ketemu orang. Halo kak. Bye-bye kak. Kak seminum kok. Ya. Kak apa kesulitan nanti beta bisa bantu. No problem, nggak usah pikir-pikir beta lah. Coba anda berjumpa dengan orang yang begitu. Yang namanya suami atau istri. Kamu akan, oh hebat banget. Kenyamanan. Nah kadang-kadang saudara yang kasih, kita yang senikah lama-lama ini masih ditanya, Pak ada di mana posisinya? Beta ada di otot mau tanya-tanya. Sebenarnya bukan. Yang paling luar biasa, ada di mana? Beta ada di Pulau Timur. Belum di pulau yang lain. Maksudnya mereka, oh ya ini, kenapa belum pulang? Ya saya agak sedikit terlambat. Tapi kadang-kadang isi begitu. Dia normal saja, dia pengen tahu. Apalagi kalau saudara mulai ugal-ugalan, miring-miring. Itu dia pun spionase ada di Facebook, ada di ATM, ada di mana. Lu ada di pakai kos kaki tak salah tuh ada orang kata, lu laki ada sini pakai kos kaki tak salah tadi. Tapi itu keliru kalau begitu. Kenyamanan tidak bisa didapat dengan cara seperti itu. Aman itu diprioritaskan. Makanya saudara yang kasih kadang-kadang istri bilang, Pak ini pintu nih bisa ganti kok. Suami bilang, soalnya beta ada berdoa minta darah Yesus dan malaikat perlindungan. Akhirnya istri itu, saudara minta malaikat perlindungan sudah betul. Tapi wanita tidak perlu malaikatnya, dia perlu pintu ditutup. Suruh tutup pintu, proyek belum ada. Kok tutup pintu ya pakai proyek lagi. Kenyamanan penting. Kemudian romantis. Istri perlu romantis. Ini
Romantis itu tidak perlu jadi bintang film, romantis itu tidak perlu saudara kekasih mesti jadi pintar, apalagi sastrawan baru bisa romantis. Weh beta nih bahasanya sepontang panting pak. Kembali beta bilang ke Bali jalan kaki. Weh hebat lu ke Bali jalan kaki ya. Saya bukan orang puitis pak. Memang saudara kekasih, kita yang mesti jadi ahli untuk romantis itu di mana yang kelembutan. Makanya kita mesti belajar saudara. Kita mesti belajar. Mas Parak, you know Mas Parak? Rough. Kasar. Nah ini kita mesti belajar. Kalau jiwa kita oke, omong tuh bagus-bagus. Kalau air lagi naik, batu karang sudah kelihatan. Tapi kalau air turun, dompet turun, semua turun. Isinya saudara, batu karang tak bergoyang mulai muncul di mana-mana. Nah, kita mesti belajar supaya batu karang ditutup dengan air saudara. Supaya romantis, kelembutan. Apalagi peka untuk kebutuhan istri tanpa diminta. Wih, ini kita semua mesti belajar. Jadi kita mesti, apalagi yang menikah tua-tua seperti ketahuan yang 30, 40, mau 50 tahun ini, kita mesti rajin ini mulu. Ada perlu apa, ada perlu. Jangan takut dia perintah. Lu tanya, saya pasti dia cukup ngerti karena kamu juga tulang tua. Tidak mungkin dia papa tolong pergi galin sumur. Nggak mungkin. Hanya dia tolong cek orang galin sumur masuk ke sana. Hanya begitu saja. Kadang-kadang kita tidak berani tanya, apa yang saya bisa bantu? Kenapa? Karena dari muda sudah terbiasa kalau tanya, lu tanya. Mari bawa trek datang, tolong menyembongkan bapak kena sudah semua itu barang-barang semua. Pindah di sana. Ini barang busuk pindah di sana. Pindah atau buang sana, pindah sana atau rapi-rapi, ukur berapa meter. Wih, itu beban mental yang luar biasa. Kita nggak bisa begitu. Romantis itu adalah peka. Yang ada anak-anak kecil tuh. Begitu anak berak jangan tunggu, weh laki-laki itu lupa anak ada berak, jangan itu susah pekalah. Su tahu memang. Pi mana pegang itu apa tuh? Yang itu namanya apa yang suka pampers. Untuk apa? Persiapan untuk membantu kamu. Kalau anakmu ada apa-apa langsung tangani. Yang kecil-kecil saudara lihat itu. Nah ini penting, membantu menjaga anak, bantu kebersihan. Kadang kejutan tiba, dia suka apa? Pisang goreng. Datang saudara kekasih, tiba-tiba pisang goreng satu keranjang datang. Beli di mana nih? Tenang saja, ini minyaknya Vilma asli. Kadang-kadang dia tanya beli di mana, minyaknya apa? Saudara kekasih. Romantis sendiri lagi. Terpaksa orang rumah korve itu 50 batang pisang yang ada. Kau tanya minyak apa nak? Orang tuh jangan tanya, makan satu setengah, Pak nanti beta lanjutkan ya. Tapi paling tidak kan dia subuh capek-capek terus terima ya datang tanya, minyak apa? Dia sudah jadikan oli. Ya, jadi jangan tunggu dia ulang tahun, tapi sudah lihat kejutan. Ya. Tapi kadang-kadang juga setuju dia bilang, wey, itu kejutan saudara kekasih ya. Nah kalau dia begini lalu sama apa tuh lah. Romantis, ya. Kamu kirim lagu-lagu untuk dia, ya. Nanti minggu depan saya putar lagu cinta untuk saudara. Minggu depan, jangan buru-buru sekarang. Apalagi tanggung jawab. Wanita mendambakan suami tanggung jawab. Yang wanita-wanita, wanita-wanita atau suami istri, wanita bujang bisa katakan amin? Dong biasa tersendiri ya. Karena mereka percaya di balik kesuksesan suami ada istri di belakang. Jadi bila suami tidak bertanggung jawab, asal saya, no way. Saya percaya kepala dari Yesus adalah Allah, kepala dari suami adalah Yesus, kepala dari istri adalah suami. Suami memancarkan kemuliaan istri. Istri saya bisa begini karena kemuliaan dari surga turun ke saya datang kepada beliau. Itu kata Alkitab. Tanggung jawab, wanita cenderung hargai usaha yang dilakukan. Walaupun belum untung banyak, tapi keluar lagi jarum. Super, jarang di rumah, suka pergi. Kenapa? Beta ada kas bersih kebun. Jadi istri tidak perlu kamu bawa uang yang banyak, tapi dia lihat pria yang bertanggung jawab.
Betul suami begini tapi dia sudah berusaha. Pria harus belajar bertanggung jawab. Makanya mulai latih. Anak-anak kita jangan kasih HP, kasih semua. Belajar. Ini HP harus kasih mati jam sekian. Ini kita anak-anak sekarang kita mesti didik dengan keras. Saya pencucu saya suruh kasih wanti-wanti. Saya ngomong terus saudaraku yang kasih. Harus belajar bertanggung jawab karena mereka sudah punya semua sepeda, motor, mainan semua lengkap. Kalau kita tidak ajar mereka bertanggung jawab, besok-besok mereka menjadi pria yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan wanita membutuhkan orang yang bertanggung jawab. Sudah kadang-kadang sudah lihat laki-laki itu tanda kutip jelek, kering, rambutnya keriting, mukanya biasa-biasa saja, tingginya kalau dengan sepatu 1,5 meter, itu sepatu hatnya setinggi begini. Tapi kenapa dia bisa menggait pria tinggi, wanita cewek tinggi yang karena wanita dia sangat bertanggung jawab. Begitu ketemu anjing berana dia selesaikan, dia jadi RW duluan. Oke? Istri hargai usaha suami walaupun belum hasil. Tahu. Paling utama ini, tahu kemana tujuan hidup. Saya menikah pertama dengan Messi, keluarga tanya, John lu mau bawa Messi kemana? Kami berdua mau melayani Tuhan. Itu sudah dari muda. Makanya Pak Siono Hartoyo yang waktu itu Sekda NTT, dia nasihatkan, John, kamu orang persekutuan doa, bawa ke tempuh anak baik-baik. Ya, saya buktikan hari ini ada di sini. Amin. Makanya adik ipar mamantu semua datang di sini. Bapak mantu kalau masih ada, berarti yakin dia salah satu duduk di situ. Kenapa? Karena belajar. Saya dari usia 16 tahun kurang. 16 tahun kurang sudah urus diri sendiri. Saya ketemu Resi di Malang, Fani di Malang, saya bilang, bosong ulang tahun Sweet 17. Ulang tahun yang ke-17, oke? Mulai dari sekarang Bapak mau umumkan, tidak akan kasih bosong uang lagi. Dong baterai apa? Mati! Tapi cara tidak bisa itu lagi. Saya didik yang lain. Selain dokter bisa bikin bunga, bisa bikin kue, bisa bikin ini, bisa bikin. Kenapa? Karena dengan bertanggung jawab, orang bisa hidup. Yang setuju katakan amin. Lalu apresiasi. Kadang-kadang kebaikan kita lupa. Kita mesti apresiasi. Terima kasih sayang, kamu sudah melahirkan saya. Anak-anak. Jangan bilang, besok tuh anak perempuan. Nah, kalau saudara perempuan, laki-laki sana ada. Karena dia melahirkan. Kita mesti kasih apresiasi. Sayang, terima kasih. Karena kamu sudah menjalani operasi 3 kali. Karena perbuatan saya sangat hargai. Dengan ini kuhibahkan jagung 1 karung. Jagung apa? Emas, saudara. Kita mesti apresiasi. Tapi saudara jangan ungkit-ungkit. Kadang-kadang apresiasi lawannya ungkit-ungkit. Lu lihat tuh, lu pun keluarga semua baik kenyang. Be punya dong, lu kasih apa? Nah, jangan. Kalau sudah menikah, kebaikan kepada dua pihak itu sama saja. Yang setuju katakan amin. Apresiasi. Terima kasih. Saya dengar kemarin ada kesaksian. Tiap kali mau makan nih, hore tepuk tangan. Hari ini kita pesta pora dengan ayam pun saya dan marungga. Haleluya. Suami kasih apresiasi. Isi senang. Karena marungga itu seolah-olah jadi marungga dari sorga. Saudara kan? Karena apresiasi. Senang tepuk tangan. Nah ini semua adalah bagian-bagian yang diperlukan. Saudara, apa yang dibutuhkan? Saudara lihat. Semua saudara, saya tidak usah panjang lebar sana. Tapi saudara paling tidak. Yang dibutuhkan suami apa? Dia butuh ini. Nah ini dia.